Bab sinopsis budak bayangan. Tumbuh dalam kemiskinan, Sunni tidak pernah mengharapkan sesuatu yang baik dari kehidupan. Namun, bahkan dia tidak mengantisipasi dipilih oleh Nihmaspel dan menjadi salah satu dari yang bangkit, sekelompok elit orang yang diberkahi dengan kekuatan supernatural. Diangkut ke dunia magis yang hancur, dia mendapati dirinya berhadapan dengan monster mengerikan, dan lainnya yang terbangun, dalam pertempuran mematikan untuk bertahan hidup. Lebih buruk lagi, divine power yang dia terima ternyata memiliki efek samping yang kecil, namun berpotensi fatal. Bab 1 Budak Bayangan. Seorang pemuda berpenampilan lemah dengan kulit pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya sedang duduk di bangku berkarat di seberang kantor polisi. Dia sedang menggendong secangkir kopi di tangannya, bukan tikus kumuh sintetis murah seperti yang bisa dia akses, tapi real deal. Secangkir kopi nabati ini, biasanya hanya tersedia untuk warga kelas atas, menghabiskan sebagian besar tabungannya. Namun pada hari itu, Sunni memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri. Bagaimanapun, hidupnya akan segera berakhir. Menikmati kehangatan minuman mewah itu, dia mengangkat cangkir dan menikmati aromanya. Kemudian, ragu-ragu, dia menyesap sedikit. Dan segera meringis. Sangat pahit. Menatap secangkir kopi dengan intens, Sunni menghela napas dan memaksa dirinya untuk minum lagi. Pahit atau tidak, dia bertekad untuk mendapatkan nilai uangnya. Selera terkutuk. Seharusnya aku membeli sepotong daging asli. Siapa yang tahu kopi sebenarnya sangat menjijikkan? Ya, setidaknya itu akan membuatku tetap terjaga. Dia menatap ke kejauhan, tertidur, dan kemudian menamparkan wajahnya untuk bangun. Ceka, benar-benar rip-off. Sambil menggelengkan kepala dan memaki, Sunni menghabiskan kopinya dan berdiri. Orang kaya yang tinggal di bagian kota ini bergegas melewati taman kecil dalam perjalanan ke tempat kerja, menatapnya dengan ekspresi aneh. Terlihat kuyu dengan pakaian murahnya dan kurang tidur, kurus dan pucat tidak sehat, Sunni memang keluar dari tempatnya di sini. Juga, semua orang tampak sangat tinggi. Melihat mereka dengan sedikit iri, dia membuang cangkir itu ke tempat sampah. Kurasa itulah yang akan dilakukan 3 kali sehari penuh untukmu. Cangkir itu meleset dari tempat sampah dengan jarak yang lebar dan jatuh ke tanah. Sunni memutar matanya dengan putus asa, berjalan mendekat dan mengambilnya sebelum dengan hati-hati membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, dengan sedikit menyeringai, dia menyeberang jalan dan memasuki kantor polisi. Di dalam, seorang petugas yang tampak lelah memberinya pandangan sekilas dan mengerutkan kening dengan ketidaksukaan yang jelas. Apakah kamu tersesat, nak? Sunni melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, memperhatikan pelat baja yang diperkuat di dinding dan sarang menara yang tersembunyi dengan buruk di langit-langit. Petugas itu juga tampak berantakan dan jahat. Setidaknya kantor polisi tetap sama kemanapun Anda pergi. Hei, aku sedang berbicara denganmu, Sunni berdeham. Tidak. Kemudian dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan, seperti yang diminta oleh arahan khusus ketiga, saya di sini untuk menyerahkan diri sebagai pembawa mantra mimpi buruk. Ekspresi petugas itu langsung berubah dari kesal menjadi waspada. Dia menatap pemuda itu sekali lagi, kali ini dengan intensitas yang menusuk. Apakah Anda yakin terinfeksi? Kapan Anda mulai menunjukkan gejala? Sunni mengangkat bahu. Seminggu yang lalu, petugas itu menjadi tampak lebih pucat. Kotoran. Kemudian, dengan gerakan tergesa-gesa, dia menekan sebuah tombol di terminalnya dan berteriak perhatian. Kode hitam di lobi.
Saya ulangi, kode hitam. Mantra mimpi buruk pertama kali muncul di dunia beberapa dekade yang lalu. Saat itu, planet ini baru saja mulai pulih dari serangkaian bencana alam yang menghancurkan dan perang sumber daya berikutnya. Awalnya, munculnya penyakit baru yang menyebabkan jutaan orang mengeluhkan kelelahan dan kantuk yang terus-menerus tidak menarik banyak perhatian. Tetapi ketika mereka mulai tertidur lelap, tanpa tanda-tanda akan bangun bahkan beberapa hari kemudian, pemerintah akhirnya panik. Tentu saja, pada saat itu semuanya sudah terlambat, tanggapan awal tidak dapat membuat perbedaan apapun. Ketika yang terinfeksi mulai sekarat dalam tidurnya, mayat mereka berubah menjadi monster, tidak ada yang siap. Makhluk mimpi buruk dengan cepat membuat militer nasional kewalahan, menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan total. Tidak ada yang tahu apa mantra itu, kekuatan apa yang dimilikinya, dan bagaimana cara melawannya. Pada akhirnya, yang bangkitlah, mereka yang selamat dari percobaan pertama mantra dan kembali hidup, yang menghentikan amukannya. Berbekal kemampuan ajaib yang diperoleh dalam mimpi buruk mereka, mereka memulihkan kedamaian dan menciptakan kemiripan tatanan baru. Tentu saja, itu hanya malapetaka pertama yang ditimbulkan oleh mantra. Tapi sejauh yang Sunni ketahui, tidak ada yang berhubungan dengannya, tidak sampai beberapa hari yang lalu, saat dia pertama kali mulai kesulitan untuk tetap terjaga. Bagi kebanyakan orang, dipilih oleh mantra adalah risiko yang sama besarnya dengan peluang. Anak-anak belajar keterampilan bertahan hidup dan teknik bertarung di sekolah, jika kemungkinan terinfeksi. Keluarga kaya menyewa tutor pribadi untuk melatih anak-anak mereka dalam segala jenis seni bela diri. Mereka dari klan yang bangkit bahkan memiliki akses ke warisan yang kuat, menggunakan kenangan dan gema yang diwariskan dalam kunjungan pertama mereka ke alam impian. Semakin kaya keluarga Anda, semakin baik peluang Anda untuk bertahan hidup dan menjadi kebangkitan. Tapi bagi Sunni, yang tidak punya keluarga untuk dibicarakan dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengemis makanan alih-alih pergi ke sekolah, dipilih oleh mantra sama sekali tidak memberikan kesempatan. Baginya, itu pada dasarnya adalah hukuman mati. Beberapa menit kemudian, Sunni menguap sementara beberapa polisi sibuk menahannya. Segera dia diikat ke kursi besar yang terlihat seperti campuran aneh antara tempat tidur rumah sakit dan alat penyiksaan. Ruangan tempat mereka berada terletak di ruang bawah tanah kantor polisi, dengan dinding lapis baja tebal dan pintu lemari besi yang tampak kokoh. Petugas lain berdiri di dekat tembok, dengan senapan otomatis di tangan mereka dan ekspresi muram di wajah mereka. Sunni tidak terlalu peduli dengan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah seberapa banyak dia ingin tidur. Akhirnya, pintu lemari besi terbuka, dan seorang polisi berambut abu-abu masuk. Dia memiliki wajah berpengalaman dan mata tegas, tampak seperti seseorang yang telah melihat banyak hal buruk dalam hidupnya. Setelah memeriksa pengekangan, polisi itu melirik jam tangannya dengan cepat dan kemudian menoleh ke Sunni. "Siapa namamu, nak?" Sunni mengerjapkan mata beberapa kali, berusaha berkonsentrasi, lalu bergerak dengan tidak nyaman. "Tanpa matahari." Polisi tua itu mengangkat alis. "Tanpa matahari, itu nama yang aneh." Sunni berusaha mengangkat bahu, tapi mendapati dirinya tak mampu bergerak. "Apa yang aneh tentang itu? Setidaknya aku punya nama. Di pinggiran, bahkan tidak semua orang mendapatkannya." Setelah menguap lagi, dia menambahkan, "Itu karena aku lahir saat gerhana matahari. Ibuku punya jiwa puitis, kau tahu.
Itu sebabnya dia mendapat nama aneh ini dan adik perempuannya dipanggil Rain. Setidaknya ketika dia masih tinggal bersama mereka. Apakah itu hasil imajinasi puitis atau kemalasan sederhana, dia tidak tahu. Polisi tua itu mendengus. Apakah kamu ingin aku menghubungi keluargamu? Sunni hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada siapa-siapa. Jangan repot-repot. Untuk sesaat, ada ekspresi gelap di wajah polisi itu. Lalu ekspresinya berubah serius. Baiklah, Sunles. Berapa lama kamu bisa tetap terjaga? Tidak lama. Polisi itu menghela napas. Maka kita tidak punya waktu untuk prosedur penuh. Cobalah untuk bertahan selama mungkin dan dengarkan aku baik-baik. Oke, tidak menunggu tanggapan, dia menambahkan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mantra mimpi buruk? Sunni memberinya tatapan bertanya. Seperti siapapun, kurasa. Siapa yang tidak tahu tentang mantra? Bukan hal-hal mewah yang kamu lihat di drama dan dengar di siaran propaganda. Maksudku seberapa banyak yang kamu tahu? Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bukankah aku hanya pergi ke alam mimpi, membunuh beberapa monster untuk menyelesaikan mimpi buruk pertama, menerima kekuatan sihir dan menjadi kebangkitan? Polisi tua itu menggelengkan kepalanya. Dengarkan baik-baik. Begitu kamu tertidur, kamu akan dipindahkan ke dalam mimpi buruk pertamamu. Mimpi buruk adalah cobaan yang diciptakan oleh mantra. Begitu masuk, kamu pasti akan bertemu monster, tapi kamu juga akan bertemu orang. Ingat, mereka tidak nyata. Itu hanya ilusi yang disulap untuk mengujimu. Bagaimana Anda tahu? Polisi itu hanya menatapnya. Maksudku, tidak ada yang mengerti apa itu mantra dan bagaimana cara kerjanya, kan? Jadi bagaimana kamu tahu bahwa itu tidak nyata? Kamu mungkin harus membunuh mereka, nak. Jadi bantulah dirimu sendiri dan anggap saja mereka sebagai ilusi. Oh, polisi tua itu menunggu sebentar, lalu mengangguk dan melanjutkan. Banyak hal tentang mimpi buruk pertama bergantung pada keberuntungan. Secara umum, seharusnya tidak terlalu sulit. Situasimu, alat yang kamu miliki dan makhluk yang harus kamu kalahkan harus berada dalam jangkauan kemampuanmu, setidaknya. Lagi pula, mantra mengatur percobaan, bukan eksekusi. Kamu sedikit dirugikan karena, keadaanmu. Tapi anak-anak dari pinggiran itu tangguh. Jangan menyerah pada diri sendiri dulu. Sunni semakin mengantuk. Menjadi sulit untuk mengikuti percakapan. Tentang kekuatan sihir yang kamu sebutkan. Kamu memang akan menerimanya jika kamu bertahan sampai akhir mimpi buruk. Apa kekuatan itu, tepatnya, tergantung pada afinitas alamimu juga apa yang kamu lakukan selama persidangan. Tapi beberapa dari itu akan siap membantumu sejak awal. Suara polisi tua itu terdengar semakin jauh. Kelopak mata Sunni begitu berat sehingga dia berjuang untuk tetap membuka matanya. Ingat, hal pertama yang harus kamu lakukan begitu berada di dalam nikmah adalah memeriksa atribut dan aspekmu. Jika kamu mendapatkan aspek yang berorientasi pada pertempuran, sesuatu seperti pendekar pedang atau pemanah, semuanya akan lebih mudah. Jika diperkuat oleh atribut fisik, maka itu bahkan lebih baik. Aspek tempur adalah yang paling umum, jadi kemungkinan menerimanya tinggi. Ruangan lapis baja semakin redup. Jika kamu tidak beruntung dan aspekmu tidak ada hubungannya dengan pertempuran, jangan putus asa. Sihir dan aspek utilitas berguna dengan caranya masing-masing, kamu hanya harus pintar tentang itu. Benar-benar tidak ada aspek yang tidak berguna. Hampir. Jadi lakukan apa saja dengan kekuatanmu untuk bertahan hidup.
Jika kamu bertahan, kamu akan setengah jalan untuk menjadi yang bangkit. Tapi jika kamu mati, kamu akan membuka gerbang untuk makhluk mimpi buruk muncul di dunia nyata. Yang berarti rekan-rekanku dan aku harus menghadapinya. Jadi, tolong jangan mati, Sunles. Sudah setengah tidur, Sunni merasa agak tersentuh dengan perkataan polisi itu. Atau, paling tidak, cobalah untuk tidak langsung mati. Yang terbangun terdekat tidak akan bisa tiba di sini selama beberapa jam. Jadi kami akan sangat menghargai jika kamu tidak membuat kami melawan makhluk itu sendiri. Apa? Dengan pemikiran terakhir itu, Sunni akhirnya tertidur lelap. Semuanya menjadi hitam. Dan kemudian, dalam kegelapan, terdengar suara yang agak familiar, calon. Selamat datang di mantra mimpi buruk. Persiapkan uji coba pertama Anda. Budak Bayangan Bab 2. Sunni memimpikannya sebuah gunung. Bergerigi dan kesepian, ia mengerdilkan puncak-puncak pegunungan lainnya, memotong langit malam dengan ujung-ujungnya yang tajam. Bulan yang bersinar memandikan lerengnya dalam cahaya pucat-pucat. Di salah satu lereng, sisa-sisa jalan tua dengan keras kepala menempel di bebatuan. Di sana-sini, bebatuan beraspal yang sudah lapuk terlihat menembus salju. Di sisi kanan jalan, permukaan tebing terjal menjulang sebagai tembok yang tak tertembus. Di sebelah kiri, lautan hitam ketiadaan yang sunyi menunjukkan kejatuhan yang tak berujung. Angin kencang menerjang gunung berulang kali, berteriak dalam amarah yang tak berdaya. Tiba-tiba, bulan jatuh di cakrawala. Matahari terbit dari barat, melesat melintasi langit dan menghilang di timur. Kepingan salju melompat dari tanah dan kembali ke pelukan awan. Sunni menyadari bahwa dia melihat aliran waktu secara terbalik. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Salju mundur, memamerkan jalan lama. Rasa dingin menggigil di punggung Sunni saat dia melihat tulang manusia berserakan di tanah. Sesaat kemudian, tulang-tulang itu hilang, dan sebagai gantinya, sebuah karavan budak muncul, bergerak mundur menuruni gunung dengan gemuruh rantai. Waktu melambat, berhenti, dan kemudian melanjutkan kecepatannya yang biasa. Calon, selamat datang di mantra mimpi buruk. Persiapkan uji coba pertama Anda. Apa-apaan ini? Melangkah. Langkah lain. Rasa nyeri menyebar melalui kaki Sunni yang berdarah saat ia menggigil kedinginan. Tunik tipisnya hampir tidak berguna melawan angin yang menggigit. Pergelangan tangannya adalah sumber utama penderitaan, terluka parah oleh belenggu besi. Mereka mengirimkan rasa sakit yang tajam setiap kali logam yang membeku menyentuh kulitnya yang rusak. Situasi macam apa ini? Sunni melihat ke atas dan ke bawah, melihat rantai panjang yang berkelok-kelok di jalan. Dengan lusinan orang bermata cekung, budak seperti dia, dibelenggu dengan jarak kecil. Di depannya, seorang pria dengan bahu lebar dan punggung berlumuran darah sedang berjalan dengan gaya berjalan yang terukur. Di belakangnya, pria berpenampilan licik dengan mata cepat dan putus asa diam-diam mengumpat dalam bahasa yang tidak diketahui Sunni, tapi entah bagaimana masih bisa dimengerti. Dari waktu ke waktu, penunggang kuda bersenjata dengan baju besi gaya kuno akan lewat, membuat para budak terlihat mengancam. Bagaimanapun Anda menilainya, semuanya benar-benar buruk. Sunni lebih bingung daripada panik. Benar, keadaan ini tidak seperti yang seharusnya terjadi pada mimpi buruk pertama. Biasanya, calon yang baru terpilih akan menemukan diri mereka dalam skenario yang memberi mereka cukup banyak hak pilihan, mereka akan menjadi anggota pemain istimewa atau pejuang. Dengan banyak akses ke senjata yang diperlukan untuk setidaknya mencoba mengatasi konflik apapun.
Memulai sebagai budak yang tidak berdaya, terbelenggu dan sudah setengah mati, jauh dari ideal seperti yang bisa dibayangkan. Namun, mantra itu tentang tantangan dan juga tentang keseimbangan. Seperti yang dikatakan polisi tua itu menciptakan percobaan, bukan eksekusi. Jadi Sunni cukup yakin bahwa, untuk melawan awal yang buruk ini, dia akan menghadiahinya dengan sesuatu yang baik. Aspek yang kuat, setidaknya. Mari kita lihat. Bagaimana saya melakukan ini? Mengingat webtoon populer yang dia baca saat kecil, Sunni berkonsentrasi dan memikirkan kata-kata seperti status, diriku, dan informasi. Memang, begitu dia fokus, rune yang berkilauan muncul di udara di depannya. Sekali lagi, meskipun dia tidak mengetahui alfabet kuno ini, makna di baliknya entah bagaimana jelas. Dia dengan cepat menemukan rune yang menggambarkan aspeknya. Dan, akhirnya, kehilangan ketenangannya. Apa-apaan sebenarnya? Nama, Sunless. Nama asli, peringkat calon. Inti jiwa, tidak aktif. Memori, gema atribut, fated, mark of divinity, child of shadows. Aspek, budak kuil. Deskripsi aspek budak adalah orang yang tidak berguna tanpa keterampilan atau kemampuan yang layak disebut. Seorang budak kuil sama saja, kecuali jauh lebih jarang. Tanpa bicara, Sunni menatap rune itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mungkin hanya melihat sesuatu. Tentunya, dia tidak mungkin seberuntung itu. Kan? Tidak ada aspek berguna pantatku. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia kehilangan ritme langkahnya dan tersandung, menarik rantai ke bawah dengan bebannya. Segera, pria licik di belakangnya berteriak, pelacur bajingan. Perhatikan kemana kamu pergi? Sunni buru-buru menghilangkan rune, yang hanya terlihat olehnya, dan mencoba memulihkan keseimbangannya. Sesaat kemudian, dia sekali lagi berjalan dengan mantap, namun, sebelum secara tidak sengaja menarik rantai itu sekali lagi. Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria berbahu lebar di depan Sunni terkekeh tanpa menoleh. Kenapa repot-repot? Lagi pula yang lemah akan mati saat matahari terbit. Gunung akan membunuhnya. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, itu akan membunuhmu dan aku juga. Sebentar lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kekaisaran, memaksa kita ke dalam cuaca dingin ini. Pria licik itu tersentak. Bicaralah sendiri, bodoh. Aku berencana untuk bertahan hidup. Sunni diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkonsentrasi untuk tidak jatuh lagi. Sungguh pasangan yang menawan. Tiba-tiba, suara ketiga bergabung dalam percakapan dari suatu tempat jauh di belakang. Yang ini terdengar lembut dan cerdas. Jalan gunung ini biasanya jauh lebih hangat sepanjang tahun ini. Kami benar-benar bernasib buruk. Selain itu, saya akan menyarankan Anda untuk tidak menyakiti anak laki-laki ini. Mengapa demikian? Sunni menoleh sedikit, mendengarkan. Apakah kamu tidak melihat tanda di kulitnya? Dia tidak seperti kita, yang jatuh ke dalam perbudakan karena hutang, kejahatan atau kemalangan. Dia terlahir sebagai budak, seorang budak kuil, tepatnya. Belum lama ini, kekaisaran menghancurkan kuil terakhir dari Dewa Bayangan. Aku menduga begitulah cara bocah itu berakhir di sini. Pria berbahu lebar itu menoleh ke belakang. Terus kenapa? Kenapa kita harus takut pada dewa yang setengah terlupakan dan lemah? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan pelipisnya sendiri. Kekaisaran dilindungi oleh dewa perang yang perkasa. Tentu saja mereka tidak takut untuk membakar beberapa kuil. Tapi kami di sini tidak dilindungi oleh apapun atau siapapun. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil risiko membuat marah dewa?
Pria berbahu lebar itu mendengus, tidak mau menjawab. Percakapan mereka dihentikan oleh seorang prajurit muda yang menunggang kuda putih yang cantik. Dibalut lapisan kulit sederhana, dipersenjatai dengan tombak dan pedang pendek, dia tampak bermartabat dan mulia. Yang membuat Sunni jengkel, bajingan itu juga sangat cantik. Jika ini adalah drama sejarah, prajurit itu pasti akan menjadi pemeran utama pria. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada ancaman khusus dalam suaranya, bahkan sesuatu yang menyerupai kekhawatiran. Ketika semua orang ragu-ragu, budak bersuara lembut itu menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Kami hanya lelah dan kedinginan. Apalagi teman muda kami di sana." Perjalanan ini benar-benar terlalu sulit untuk orang semuda itu. Tentara itu menatap Sunni dengan iba. "Apa yang kamu lihat? Anda tidak jauh lebih tua dari saya," pikir Sunni. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Tentara itu menghela napas dan mengambil termos dari ikat pinggangnya sebelum mengulurkannya ke Sunni. "Bersabarlah sedikit lagi, Nak. Kita akan segera berhenti untuk malam ini. Untuk saat ini, minumlah air ini." Anak, karena tubuhnya yang kurus dan perawakannya yang kecil, keduanya disebabkan oleh kekurangan gizi, Sunni sering disalahartikan sebagai orang yang lebih muda. Biasanya, dia tidak segan-segan menggunakannya untuk keuntungannya, tapi sekarang, entah kenapa, dipanggil anak kecil benar-benar membuatnya kesal. Namun, dia benar-benar haus. Dia baru saja akan mengambil termos ketika sebuah cambuk pecah di udara, dan tiba-tiba Sunni merasa sangat kesakitan. Dia tersandung, sekali lagi menarik rantai dan menyebabkan budak licik di belakangnya mengutuk. Prajurit lain, yang ini lebih tua dan lebih marah, menghentikan kudanya beberapa langkah ke belakang. Cambuk yang membelah bagian belakang tunik Sunni dan mengeluarkan darah adalah miliknya. Bahkan tanpa melirik para budak, prajurit yang lebih tua menusuk rekannya yang lebih muda dengan tatapan menghina. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan?" Wajah prajurit muda itu menjadi gelap. "Aku baru saja memberi anak ini air. Dia akan menerima air bersama mereka setelah kita berkemah. Tetapi, tutup mulutmu. Para budak ini bukan temanmu. Mengerti? Mereka bahkan bukan manusia. Perlakukan mereka seperti manusia dan mereka akan mulai berhayal." Prajurit muda itu menatap Sunni, lalu menundukkan kepalanya dan mengembalikan termos itu ke ikat pinggangnya. "Jangan biarkan aku menangkapmu berteman dengan budak lagi, pemula. Atau lain kali kau akan kembali mencicipi cambukku." Seolah-olah untuk mengilustrasikan niatnya. Prajurit yang lebih tua mengayunkan cambuknya ke udara dan melaju melewati mereka, memancarkan ancaman dan kemarahan. Sunni mengawasinya pergi dengan niat jahat yang tersembunyi. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan melihatmu mati lebih dulu." Kemudian dia menoleh dan melirik ke arah prajurit yang lebih muda, yang tertinggal di belakang dengan kepala masih menunduk. "Dan kamu, kedua, budak bayangan bab 3. Selama beberapa menit setelah itu, suasana hati Sunni menjadi murung. Tapi kemudian dia menarik dirinya keluar dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati udara segar. Memang, udara seperti itu sulit didapat di dunia nyata, debu mikro dan polutan lainnya membuatnya kasar dan tidak menyenangkan, belum lagi bau busuk di pinggiran. Di bagian kota yang lebih baik, sistem penyaringan yang canggih bekerja dengan rajin, namun, udara yang disaring terasa steril dan stagnan. Hanya yang sangat kaya yang memiliki akses ke pernapasan yang benar-benar menyenangkan. Dan disinilah dia, dapat menikmati udara segar dan nikmat tanpa batas seperti chaebol generasi kedua.
Sungguh, dipilih oleh mantra memiliki manfaatnya. Kalau saja tidak ada hawa dingin yang mengerikan, kakinya tidak sakit. Dan pergelangan tangan serta punggungnya tidak kesakitan. Kafilah budak perlahan-lahan menyeret dirinya ke atas gunung, dengan semakin banyak budak yang tersandung dan secara berkala jatuh ke tanah. Beberapa kali, mereka yang tidak bisa berjalan lagi dilepas dari rantai dan begitu saja dilempar dari jalan, turun ke jurang yang menjulang di sebelah kirinya. Sunni memperhatikan mereka jatuh dengan sedikit rasa kasihan. Kasihan teman-teman, beristirahatlah dalam damai, hai jiwa-jiwa yang menyedihkan. Secara keseluruhan, dia dalam semangat yang baik. Agak aneh merasa nyaman di tengah bencana mimpi buruk ini, tapi untungnya, Sunni punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini. Ketika gejala mantra pertama kali muncul, dia tidak menanganinya dengan baik. Meninggal bahkan sebelum Anda berusia 17 tahun bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatasi. Tapi, pada akhirnya, Sunni hanya butuh beberapa hari untuk menerimanya. Setelah mengunjungi tempat peristirahatan darurat orang tuanya, sebenarnya. Karena dia terlalu miskin untuk membeli slot termurah sekalipun di fasilitas peringatan, itu hanya 2 baris yang diukir di pohon tua, dan menambahkan baris ketiga untuk dirinya sendiri. Sunni tiba-tiba menjadi santai dan tanpa beban. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir tentang mencari uang, mencari makanan, melindungi dirinya sendiri, dan merencanakan masa depan lagi. Setelah hal terburuk yang bisa terjadi sudah terjadi, apalagi yang perlu ditakuti? Jadi, menjadi seorang budak dan perlahan-lahan membeku sampai mati bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu, dia tahu bahwa hawa dingin tidak akan membunuhnya, hanya karena dia telah melihat nasib apa yang menanti karavan di atas gunung. Bayangan tumpukan tulang berserakan di tanah masih segar di ingatannya. Kemungkinan besar, itu adalah sekumpulan monster yang akan melakukan karavan masuk. Dan dari kelihatannya, serangan itu akan terjadi dalam hitungan jam, bukan hari. Jadi dia masih punya kesempatan. Menggunakan kesempatan itu, Sunni memutuskan untuk melihat lagi statusnya dan memanggil Rune lagi. Terakhir kali dia terlalu marah dengan aspek dan tidak mempelajari atribut dengan baik. Meskipun tidak sepenting aspek seseorang, atribut seringkali menjadi faktor penentu antara hidup dan mati. Mereka mewakili sifat dan kedekatan alami seseorang, terkadang bahkan memberikan kemampuan dan efek pasif. Deskripsi atribut, Fatet, rangkaian takdir membungkusmu dengan erat. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi, baik dan buruk, ditarik oleh kehadiranmu. Ada yang diberkati, dan ada yang dikutuk. Tapi jarang keduanya. Mark of Divinity, deskripsi atribut, kamu memiliki aroma ketuhanan yang samar, seolah-olah seseorang pernah menyentuhnya sebentar sekali, dulu sekali. Anak bayangan, deskripsi atribut, bayangan mengenali Anda sebagai salah satu dari mereka. Menarik. Sunni dengan cepat mengenali atribut pertama, Fatet, sebagai penyebab utama kesulitannya. Pada pandangan pertama, itu sepertinya menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk nasib tertentu, mati secara menyedihkan dan menghilang tanpa jejak, misalnya. Tetapi setelah membaca deskripsinya, dia menyadari bahwa ditakdirkan sebenarnya hanya berarti bahwa hal-hal yang tidak mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk terjadi ketika dia ada. Kurasa begitulah caraku menerima salah satu aspek tak berguna yang sangat langka, dan varian anehnya, pada saat itu. Jika Fatet adalah atribut bawaannya, maka 2 lainnya berasal dari aspek budak kuil.
Mark of Divinity, lebih tidak langsung itu seharusnya memungkinkan jalan masuk ke tempat-tempat suci tertentu di dalam alam mimpi dan meningkatkan beberapa jenis sihir. Karena tidak ada tempat suci yang terlihat dan aspek sunni tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir, itu juga tidak berguna. Child of Shadows adalah orang asing. Dia belum pernah mendengarnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, setidaknya sampai matahari bersembunyi di balik gunung dan langit mulai gelap. Di luar dugaannya, Sunni mendapati dirinya mampu melihat dengan sempurna dalam kegelapan, seolah masih seterang siang hari. Kemampuan ini saja tidak bisa dicemooh, dan sangat mungkin bahwa bayangan akan menghadiahinya dengan beberapa hadiah lain yang belum diketahui. Akhirnya sesuatu yang baik. Aku ingin tahu apakah. Hentikan karavan. Bersiaplah untuk berkemah. Mengikuti perintah kepala prajurit, para budak berhenti dan jatuh ke tanah, menggigil dan kelelahan. Tempat terbuka kecil di mana jalan melebar agak terlindung dari angin oleh bongkahan batu yang menonjol, tapi masih terlalu dingin untuk beristirahat dengan mudah. Para prajurit sibuk menggiring para budak ke dalam lingkaran yang rapat, memaksa mereka untuk berbagi kehangatan. Dan menyalakan api unggun besar di tengah kamp, meskipun sebelumnya merawat kuda mereka. Gerobak berat yang membawa makanan, air, dan kargo lainnya, yang diikatkan dengan kuat pada rantai utama, didorong ke depan untuk menghalangi angin. Sambil melihat sekeliling, Sunni memperhatikan prajurit muda dari sebelumnya mengawasi gunung dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sungguh aneh, tak lama, api unggun pun menyala. Budak yang lebih kuat mencoba mencari jalan lebih dekat ke api, sementara yang lebih lemah, seperti Sunni, dipaksa duduk di ujung luar lingkaran, dengan punggung membeku kedinginan. Tentu saja, gerakan apapun terbebani oleh fakta bahwa mereka masih terbelenggu pada rantai. Itu sebabnya budak berbahu lebar yang familiar berakhir tepat di tempat dia memulai meskipun semua usahanya untuk mendekati api. Imperium sialan! Dia mendesis, jelas kesal. Para prajurit berjalan di antara para budak, memberi mereka air dan makanan. Sunni, sama seperti orang lain, menerima beberapa teguk air es dan sepotong kecil roti yang keras dan berjamur. Meskipun penampilannya tidak menggugah selera, dia memaksa dirinya untuk makan semuanya, hanya untuk dibiarkan lapar seperti sebelumnya. Dari kelihatannya, dia bukan satu-satunya. Budak licik yang berjalan di belakangnya melihat sekeliling dengan sedih. Demi semua dewa, mereka biasa memberiku makan lebih baik bahkan di ruang bawah tanah. Dia meludah ke tanah, putus asa. Dan sebagian besar dari kami, orang-orang tak bersalah di ruang bawah tanah, juga menunggu di sana untuk mengunjungi tiang gantungan. Beberapa langkah dari mereka, di mana jalan beraspal berakhir dan bebatuan tajam dimulai, buah beri berwarna merah cerah tumbuh dari salju. Sunni telah memperhatikan mereka sebelumnya, berkerumun di sana-sini di sepanjang jalan, dan bahkan memperhatikan betapa cantiknya benda-benda tangguh itu terlihat kontras dengan warna putih. Mata budak licik itu berkilat saat dia mencoba merangkak menuju buah beri dengan posisi merangkak. Saya akan menyarankan untuk tidak memakannya, teman. Itu adalah budak bersuara lembut lagi. Sunni berbalik dan akhirnya melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya. Itu adalah seorang pria jangkung berusia 40-an, kurus dan anehnya tampan, dengan penampilan seorang sarjana yang bermartabat. Bagaimana orang seperti dia akhirnya menjadi budak adalah sebuah misteri. Namun di sanalah dia. Kamu dan saranmu lagi. Apa? Kenapa? Sarjana itu tersenyum meminta maaf. Beri ini disebut bloodband.
Mereka tumbuh di tempat di mana darah manusia tumpah. Itu sebabnya selalu ada banyak di sepanjang rute perdagangan budak. Terus, pria yang lebih tua menghela nafas. Bloodburn beracun. Beberapa buah beri mungkin cukup untuk membunuh seorang pria dewasa. Kutukan. Budak licik itu tersentak ke belakang dan memelototi cendekiawan itu. Sunni tidak terlalu memperhatikan mereka. Karena, sambil melihat sekeliling, dia akhirnya mengenali lokasi kamp sebagai tempat, dalam penglihatannya di awal mimpi buruk, tulang para budak terkubur di bawah salju. Dan dia berani bertaruh bahwa apapun yang membunuh mereka semua akan segera terjadi. Seolah menjawab pikirannya, suara gemuruh terdengar dari atas. Dan di detik berikutnya, sesuatu yang sangat besar jatuh dari langit. Budak Bayangan bab 4. Beralih ke arah suara gemuruh, banyak budak mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat bebatuan dan pecahan es yang menghujani mereka dari atas. Mereka langsung panik, meluncur pergi dalam hiruk-pikuk jeritan. Bayangan dengan gembira menari di atas batu hitam saat terjerat oleh rantai tebal. Para budak itu jatuh ke tanah dan menarik yang lain bersama mereka. Sunni adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap tegak, terutama karena dia siap menghadapi hal seperti ini. Tenang dan terkumpul, dia menatap langit malam, matanya yang ditingkatkan atribut menembus kegelapan, dan mundur satu langkah terukur. Detik berikutnya, sebongkah es seukuran tubuh pria menghantam tanah tepat di depannya dan meledak, menghujani segala sesuatu di sekitarnya dengan pecahan tajam. Yang lain tidak secepat itu. Saat es dan batu terus turun, banyak yang terluka, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa. Ratapan penderitaan memenuhi udara. Berdiri, bodoh, pergi ke tembok. Prajurit veteran itu, orang yang mencambuk Sunni beberapa jam sebelumnya, berteriak marah, mencoba membuat para budak bergerak menuju lereng gunung yang relatif aman. Namun, sebelum ada yang bisa mengindahkan perintahnya, sesuatu yang besar datang runtuh, mengirimkan getaran melalui bebatuan di bawah kaki mereka. Itu jatuh tepat di antara karavan dan tembok gunung, membuat segalanya menjadi sunyi selama beberapa detik. Pada awalnya, itu tampak seperti gumpalan salju kotor, berbentuk bulat kasar dan setinggi penunggang kuda. Namun, begitu makhluk itu membentangkan anggota tubuhnya yang panjang dan bangkit, ia menjulang tinggi di atas platform batu seperti pertanda kematian yang mengerikan. Tinggi benda itu paling tidak 4 meter, pikir Sunni, sedikit terkejut. Makhluk itu memiliki 2 kaki kekar, tubuh kurus kering, bungkuk, dan tangan multisendi yang panjang dan tidak proporsional. 2 di antaranya, masing-masing diakhiri dengan 1 set cakar tulang yang mengerikan, dan 2 lainnya, yang ini lebih pendek, diakhiri dengan jari yang hampir seperti manusia. Hal yang sekilas tampak seperti salju kotor ternyata adalah bulunya, berwarna abu-abu kekuningan dan compang camping, cukup tebal untuk menahan panah dan pedang. Di kepalanya, 5 mata putih susu memandang para budak dengan ketidakpedulian seperti serangga. Di bawah mereka, sebuah rahang yang mengerikan dengan gigi setajam silet setengah terbuka, seolah sedang mengantisipasi. Air liur kental mengalir di dagu makhluk itu dan menetes ke salju. Namun, yang paling membuat Sunni ketakutan adalah bentuk-bentuk aneh yang bergerak tanpa henti, seperti cacing, di bawah kulit makhluk itu. Dia bisa melihat mereka dengan jelas karena, sayangnya, dia adalah salah satu dari jiwa sial yang paling dekat dengan keburukan itu, mendapatkan pemandangan baris pertama yang memuakkan. Yah, itu hanya terlalu banyak, pikirnya, tercengang.
Segera setelah Suni menyelesaikan pemikiran itu, semua kekacauan terjadi. Makhluk itu bergerak, mengayunkan cakarnya ke arah umumnya. Tapi Suni selangkah lebih maju, tanpa membuang waktu, dia melompat ke samping sejauh yang diizinkan rantai dengan nyaman menempatkan budak berbahu lebar di antara dirinya dan monster itu. Reaksi cepatnya menyelamatkan hidupnya, saat cakar tajam itu, masing-masing sepanjang pedang, mengiris pria berbahu lebar sepersekian detik kemudian dan mengirimkan aliran darah ke udara. Basah kuyup dalam cairan panas, Suni jatuh ke tanah, dan sesama budaknya, sekarang hanya mayat, jatuh menimpanya dari atas. "Brengsek, mengapa kamu begitu berat?" Dibutakan untuk sementara, Suni mendengar lolongan dingin dan merasakan bayangan besar melewatinya. Segera setelah itu, paduan suara jeritan yang memekakkan telinga memenuhi malam. Tidak memedulikannya, dia mencoba menggulingkan mayat itu ke samping. Tetapi dihentikan oleh sentakan kuat dari rantai yang memutar pergelangan tangannya dan memenuhi pikirannya dengan rasa sakit yang membara. Bingung, dia merasa dirinya diseret beberapa langkah, tapi kemudian rantai itu tiba-tiba mengendur, dan dia bisa mengendalikan tangannya lagi. Lihat, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Menempatkan telapak tangannya di dada orang mati itu, dia mendorong dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Mayat yang berat itu dengan keras kepala menolak semua usahanya, tapi akhirnya jatuh ke samping, membebaskan Suni. Namun, dia tidak sempat merayakan kebebasan yang baru ditemukan ini, karena darahnya tiba-tiba berubah menjadi es. Karena pada saat itu, dengan telapak tangannya masih menempel di tubuh berdarah budak berbahu lebar itu, dia jelas merasakan sesuatu menggeliat di bawah kulit mayat itu. "Kau hanya perlu memikirkan bagaimana keadaan bisa menjadi lebih buruk, kan, bodoh?" dia berpikir, dan kemudian tersentak kembali. Mendorong mayat itu dengan kakinya, Suni merangkak sejauh yang dia bisa, yaitu sekitar 1,5 meter, berkat rantai yang selalu ada. Dia dengan cepat melihat sekeliling, melihat sekumpulan bayangan menari dan siluet monster yang mengamuk di tengah teriakan para budak di ujung platform batu. Kemudian dia berkonsentrasi pada mayat itu, yang mulai terguncang dengan kekerasan yang semakin meningkat. Di sisi berlawanan dari mayat itu, budak yang licik itu melihatnya dengan rahang mengendur dan ekspresi ngeri di wajahnya. Suni melambai untuk menarik perhatiannya. "Apa yang kamu lihat?" Menjauh darinya, budak licik itu mencoba, tapi langsung jatuh. Rantai itu dipelintir di antara mereka bertiga, diikat ke bawah oleh beban pria berbahu lebar itu. Suni menggertakkan giginya. Tepat di bawah matanya, mayat itu mengalami metamorfosis yang memicu mimpi buruk. Pertumbuhan tulang yang aneh menembus kulitnya, memanjang seperti paku. Otot-ototnya menggembung dan menggeliat, seolah berusaha berubah bentuk. Kuku berubah menjadi cakar yang tajam, wajahnya retak dan terbelah, membuka mulut bengkok dengan satu baris taring seperti jarum yang berlumuran darah. "Ini tidak benar." Suni mengejang, merasakan dorongan kuat untuk mengosongkan perutnya. Rantainya! Budak ilmiah itu hanya beberapa langkah di belakang yang licik, menunjuk ke belenggu dengan wajah sepucat hantu. Pernyataan itu jauh dari membantu, tetapi mengingat situasinya, keterkejutannya bisa dimengerti. Dibelenggu sudah cukup buruk, tetapi dibelenggu dengan kengerian seperti itu benar-benar tidak adil. Tapi kesimpulan Suni bahwa ada yang tidak beres tidak berasal dari mengasihani diri sendiri. Dia hanya bermaksud bahwa seluruh situasi ini benar-benar tidak benar. Mantra, meskipun misterius, memiliki aturannya sendiri.
Ada aturan untuk jenis makhluk apa yang bisa muncul di nikmah tertentu juga. Makhluk mimpi buruk memiliki hierarki mereka sendiri, dari binatang tak berakal hingga monster, diikuti oleh iblis, tiran, teror, dan akhirnya, titan mitos, juga dikenal sebagai bencana. Mimpi buruk pertama hampir selalu dihuni oleh binatang buas dan monster, jarang dengan iblis yang bercampur. Dan Sunni tidak pernah mendengar tentang sesuatu yang lebih kuat dari satu iblis yang muncul di dalamnya. Namun, makhluk itu jelas baru saja menciptakan versi yang lebih rendah dari dirinya sendiri, kemampuan yang dimiliki secara eksklusif oleh para tiran, penguasa mantra mimpi buruk. Dan orang-orang di atas mereka. Apa yang dilakukan tiran ini dalam mimpi buruk pertama? Seberapa kuat atribut fatet sialan itu? Tapi tidak ada waktu untuk merenung. Tidak adil atau tidak, sekarang hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Sunni, dirinya sendiri. Pria berbahu lebar, yang tersisa darinya, perlahan bangkit, mulutnya mengeluarkan suara klik yang aneh. Tanpa memberinya waktu untuk sadar sepenuhnya, Sunni mengutuk dan melompat ke depan, meraih rantai yang kendur. Satu lengan monster itu, sekarang dilengkapi dengan 5 cakar bergerigi, melesat ke depan untuk menemuinya, tapi Sunni menghindarinya dengan satu gerakan yang diperhitungkan. Apa yang menyelamatkan kulitnya kali ini bukanlah reaksi cepat, tetapi kehadiran pikiran yang sederhana. Sunni mungkin tidak mempelajari teknik bertarung yang bagus, karena masa kecilnya dihabiskan di jalanan, bukan di sekolah. Tapi jalanan juga semacam guru. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk bertahan hidup, cukup sering secara harfiah. Pengalaman itu membuatnya tetap tenang di pundaknya di tengah konflik apapun. Jadi, alih-alih membeku atau termakan ketakutan dan keraguan, Sunni justru bertindak. Melangkah mendekat, dia melemparkan rantai ke bahu monster itu dan menarik, menjepit tangannya ke tubuhnya. Sebelum makhluk itu, yang masih lamban dan pening karena transformasinya, dapat bereaksi dengan benar, Sunni melilitkan rantai di sekelilingnya beberapa kali. Nyaris tidak menyelamatkan wajahnya dari gigitan makhluk yang mengerikan itu. Untungnya, monster itu tidak bisa menggerakkan tangannya sekarang. Buruknya, panjang rantai yang dia gunakan untuk melumpuhkannya sudah hilang, hampir tidak ada jarak di antara mereka. "Kalian berdua!" teriak Sunni, berbicara kepada dua rekan budaknya. "Tarik rantai itu seolah hidupmu bergantung padanya. Karena memang begitu." Budak licik dan cendekiawan itu menganga padanya dan kemudian, memahami apa yang dia pikirkan, mulai bergerak. Meraih rantai dari arah berlawanan, mereka menarik sekuat tenaga, mengencangkan cengkeramannya pada monster itu dan tidak membiarkannya lepas. "Besar," pikir Sunni. Monster itu menggembungkan ototnya, mencoba melepaskan diri. Rantai itu berderit, tersangkut di paku tulang, seolah-olah perlahan-lahan putus. Tidak begitu bagus. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengangkat tangannya ke udara dan menangkap leher makhluk itu dengan rantai pendek dan tipis yang menghubungkan belenggunya. Kemudian dia mengitari monster itu dengan langkah cepat dan menariknya, berakhir dengannya saling membelakangi, sejauh mungkin dari rahangnya. Sunni tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk mencekik pria dengan tangan kosong, apalagi mutan yang aneh dan menakutkan seperti yang mencoba memakannya. Tapi sekarang, menggunakan punggungnya sendiri sebagai pengungkit dan berat seluruh tubuhnya untuk menarik belenggu ke bawah, dia setidaknya memiliki kesempatan. Dia menarik ke bawah dengan sekuat tenaga, merasakan tubuh monster itu menekannya, paku tulang menyapu kulitnya.
Monster itu terus meronta, berbunyi klik dengan keras dan mencoba memutuskan rantai yang mengikatnya. Sekarang tinggal pertanyaan tentang apa yang akan putus lebih dulu, rantai atau monster itu sendiri. Mati, mati, bajingan. Keringat dan darah mengalir di wajah Sunny saat dia menarik, dan menarik, dan menarik ke bawah dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa kerahkan. Setiap detik terasa seperti keabadian. Kekuatan dan staminanya, yang awalnya kecil, dengan cepat habis. Punggungnya yang terluka, pergelangan tangan, dan otot-ototnya yang tertusuk paku tulang sangat kesakitan. Dan akhirnya, Sunny merasakan tubuh monster itu lemas. Sesaat kemudian, suara yang agak familiar terdengar di udara. Itu adalah suara terindah yang pernah dia dengar. Kamu telah membunuh binatang yang tidak aktif, larva Raja Gunung. Budak Bayangan Bab 5. Kamu telah membunuh binatang yang tidak aktif, larva Raja Gunung. Sunny jatuh berlutut, terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja melewati penggiling daging, adrenalin dalam jumlah besar pun tidak dapat menghilangkan semua rasa sakit dan kelelahan. Namun, dia sangat gembira. Kepuasan membunuh larva begitu besar sehingga dia bahkan lupa kecewa karena tidak menerima memori item khusus yang terkait dengan esensi penghuni alam mimpi, yang kadang-kadang diberikan oleh mantra kepada Awaken yang menang. Pedang ajaib atau baju zirah akan berguna saat ini. Sial, dia bahkan akan puas dengan mantel hangat. 3 detik. Kamu bisa istirahat 3 detik lagi, pikir Sunny. Lagi pula, mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Beberapa saat kemudian, dia memaksa dirinya untuk kembali sadar dan melihat sekeliling, mencoba memastikan situasinya. Larva sudah mati, itu bagus. Namun, dia masih terikat padanya oleh rantai sialan itu, budak licik dan sarjana. Keduanya pucat pasi, sibuk melepaskannya untuk membelikan mereka setidaknya kebebasan bergerak. Lebih jauh lagi, tubuh yang robek dan potongan daging tergeletak di tanah. Banyak budak dibunuh. Beberapa entah bagaimana berhasil melarikan diri dan sekarang melarikan diri. Bodoh. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Rantai itu, ternyata, pada titik tertentu putus menjadi 2. Itulah mengapa rantai itu tiba-tiba mengendur saat Sunny diseret oleh massa budak yang panik. Jika belenggu mereka memiliki mekanisme penguncian yang kurang canggih, dia bisa mencoba membebaskan dirinya sekarang. Namun, setiap pasangan diperbaiki ke tautan tertentu, tanpa membukanya, tidak ada yang pergi kemanapun. Sang tiran, Raja Gunung, mungkin tersembunyi dari pandangan oleh cahaya terang api unggun. Namun, Sunny bisa merasakan gerakannya karena getaran halus yang menyebar melalui bebatuan, serta jeritan putus asa dari para budak yang belum binasa. 1 atau 2 orang yang marah di bawah juga bisa terdengar, menunjukkan bahwa beberapa prajurit masih hidup, berusaha mati-matian untuk melawan monster itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah fakta bahwa beberapa tubuh cacat mulai bergerak. Lebih banyak larva, matanya melebar. 1 demi 1, 4 mayat lagi perlahan bangkit. Setiap binatang tampak menjijikkan seperti yang pertama, dan tidak kalah mematikan. Yang terdekat hanya beberapa meter dari Sunny. Sialan semuanya, dia pikir. Dan kemudian, dengan lemah, saya ingin bangun. Saat bunyi klik aneh memenuhi udara, salah satu binatang itu menoleh ke arah ketiga budak itu dan menggertakkan taringnya. Shifty tersungkur, membisikkan doa, sementara Scholar hanya terpaku di tempat. Mata Sunny mengarah ke tanah, mencoba mencari sesuatu untuk digunakan sebagai senjata. Tapi tidak ada satu hal pun yang bisa dia gunakan, penuh dengan vitriol,
dia hanya melilitkan rantai di buku-buku jarinya dan mengangkat tinjunya. Datanglah padaku, bajingan. Larva itu melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dalam semburan cakar, taring, dan teror. Sunny memiliki waktu kurang dari sedetik untuk bereaksi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok lincah bergerak melewatinya, dan sebuah pedang tajam melintas di udara. Monster itu, yang dipenggal dengan satu serangan, jatuh tanpa ampun ke tanah. Sunny berkedip. Apa itu tadi? Tercengang, dia perlahan menoleh dan melihat ke kiri. Berdiri di sana dengan ekspresi gagah adalah prajurit muda tampan yang pernah menawarinya air. Dia tampak tenang dan terkumpul, meski sedikit muram. Tidak ada setitik kotoran atau darah di armor kulitnya. Dia adalah luar biasa, pikir Sunny sebelum menangkap dirinya sendiri. Masalah sulit, maksudku, dia orang sulit. Dengan anggukan pendek, prajurit itu bergerak maju menghadapi 3 larva yang tersisa. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sunny lama. Lalu, dengan satu gerakan cepat, prajurit muda itu mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke arah Sunny. Selamatkan dirimu! Dengan itu, dia pergi untuk melawan monster. Sunny secara refleks menangkap benda itu dan melihat prajurit itu pergi. Kemudian dia menurunkan pandangannya dan mengamati benda yang tergenggam erat di tangannya. Itu adalah batang besi pendek dan sempit dengan tikungan lurus di ujungnya. Kunci. Itu sebuah kunci. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu kunci belenggu. Dengan satu pandangan terakhir pada pertempuran sengit yang dimulai antara prajurit muda dan larva, Sunny berlutut dan mulai menggerakkan belenggu. Mencoba memasukkan tangannya ke posisi yang sesuai untuk memasukkan kunci. Butuh beberapa kali percobaan untuk memahami cara kerja kunci asing itu. Tetapi kemudian, akhirnya, terdengar bunyi klik yang memuaskan, dan dia tiba-tiba bebas. Angin dingin membelai pergelangan tangannya yang berdarah. Sunny menggosoknya dan tersenyum dengan sinar gelap di matanya. Tunggu saja sekarang. Untuk sesaat, gambaran tentang kekerasan dan balas dendam memenuhi kepalanya. Nak, ke sini. Shifty melambai-lambaikan tangannya di udara, mencoba menarik perhatiannya. Sunny sempat mempertimbangkan untuk membiarkannya mati, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada kekuatan dalam jumlah. Ditambah lagi. Terlepas dari ancaman Shifty sebelumnya untuk membunuhnya dan ketidaknyamanan secara keseluruhan, Sunny akan merasa tidak enak meninggalkan sesama budak yang dirantai. Terutama karena membebaskannya tidak memerlukan biaya apapun. Dia bergegas ke 2 budak lainnya dan dengan cepat membuka belenggu mereka. Begitu Shifty bebas, dia mendorong Sunny menjauh dan menari kecil, tertawa seperti orang gila. Ah, akhirnya bebas. Dewa pasti tersenyum pada kita. Scholar lebih pendiam. Dia meremas bahu Sunny dengan rasa terima kasih dan tersenyum lemah, melemparkan tatapan tegang ke arah pertarungan berikutnya. 2 dari 3 larva sudah mati, yang ketiga kehilangan 1 lengan tetapi masih berusaha mencabik-cabik lawannya. Prajurit muda itu menari mengelilinginya, bergerak dengan keluasan yang anggun dari seorang pejuang yang lahir alami. Tunggu apa lagi? Lari! Shifty bergerak untuk melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Scholar. Temanku, aku akan. Jika kamu mengatakan nasihat lagi, aku bersumpah demi dewa, aku akan memukul kepalamu hingga terbuka. Kedua budak itu saling memandang dengan permusuhan terbuka. Sesaat kemudian, Scholar menurunkan matanya dan menghela nafas. Jika kita melarikan diri sekarang, kita pasti akan mati. Mengapa?
budak yang lebih tua hanya menunjuk ke arah api unggun yang tinggi. Karena tanpa api itu, kita akan mati kedinginan sebelum malam berakhir. Sampai matahari terbit, melarikan diri adalah bunuh diri. Sunni tidak berkata apa-apa, tahu bahwa Scholar benar. Sebenarnya, dia menyadarinya tepat setelah mencekik larva. Tidak peduli seberapa mengerikan Mountain King, api unggun masih menjadi satu-satunya penyelamat mereka di neraka beku ini. Seperti yang dikatakan oleh budak berbahu lebar, semoga dia beristirahat dengan damai. Tidak perlu ada yang membunuh mereka, karena gunung itu sendiri akan melakukannya jika diberi kesempatan. Terus kenapa? Aku lebih suka mati kedinginan daripada dimakan monster itu. Belum lagi, berubah menjadi salah satu dari makhluk itu. Shifty berpura-pura berani, tapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Dia melirik kegelapan yang mengelilingi platform batu dan menggigil sebelum mundur selangkah. Pada titik ini, larva ketiga sudah lama mati, dan prajurit muda itu tidak terlihat. Dia mungkin pergi untuk bergabung dalam pertarungan di sisi lain api unggun, meninggalkan 3 budak sendirian di bagian lereng gunung dari platform batu. Sarjana berdeham. Monster itu mungkin sudah kenyang dengan mereka yang telah dibunuhnya. Monster itu mungkin dikalahkan atau diusir oleh kekaisaran. Bagaimanapun, jika kita tetap di sini, kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, betapapun kecilnya. Tapi jika kita melarikan diri, milik kita kiamat itu pasti. Jadi apa yang kita lakukan? Tidak seperti Scholar, Sunni yakin Mountain King tidak akan puas hanya dengan membunuh sebagian besar budak. Dia juga tidak percaya bahwa sekelompok manusia benar-benar dapat mengalahkannya. Bahkan jika mereka bukan orang normal tapi bangkit, pertarungan dengan seorang tiran bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah bertahan, apalagi menang. Tetapi jika dia ingin hidup, dia harus menyingkirkan benda itu entah bagaimana caranya. Ayo kita lihat. Shifty menatapnya seolah melihat orang gila.